Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam pertemuan ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik dengan judul Kehidupan Setelah Kematian. Bagian pertama, nasib orang yang tidak percaya Yesus. Mari kita akan baca Lukas pasal 16 ayat 19 dan selanjutnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat 25, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 26, "Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Amin. Saudara sekalian, semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti mati. Mazmur 90 ayat 10 berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Kematian terjadi sebagai akibat dari dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa adalah maut." Manusia yang berdosa ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Pertanyaannya, setelah mati kita pergi kemana? Alkitab mencatat orang mati akan pergi ke alam maut. Bahasa Ibraninya Seol atau bahasa Yunaninya Hades. Ini adalah tempat penantian bagi semua orang mati, baik orang benar maupun orang fasik, sebelum penghakiman akhir tiba. Nah, dalam Lukas 16 tadi kita membaca kisah orang kaya dan Lazarus yang ada di alam maut, di Hades, yang rupanya dibagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. Yang pertama disebut Hades bagi orang yang tidak percaya Yesus, dan yang kedua disebut sebagai pangkuan Abraham. Atau dalam kitab lain disebut Firdaus, yaitu tempat penantian sementara bagi orang percaya Yesus. Bagian yang pertama ini kita akan membahas tempat tujuan orang tidak percaya. Ada 3 hal dalam bagian ini. Yang pertama Hades atau alam maut, artinya dunia orang mati. Ini adalah tempat di mana roh orang mati pergi. Ini adalah tempat penantian sementara setelah kematian. Mereka menantikan kebangkitan dan penghakiman akhir. Nah, ada yang berpandangan bahwa Hades hanyalah kuburan, tempat di mana jiwa tidur atau dalam keadaan tidak sadar sampai kebangkitan. Namun jika kita melihat Lukas 16, tampaknya jiwa-jiwa yang tidak percaya Yesus itu sadar akan penderitaan dan keputusasaan mereka saat mereka menantikan penghakiman akhir. Mereka sudah merasakan kehausan seperti yang dialami oleh orang kaya itu, dan juga sengsara oleh nyala api, walaupun itu belum neraka. Saudara, roh-roh orang mati itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat, sehingga mereka menyesali diri dan mengkhawatirkan keluarganya yang belum percaya yang masih hidup. Sampai akhirnya orang kaya ini bilang, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus pergi ke rumahku karena masih ada 5 orang saudaraku yang belum percaya."
Tapi Abraham bilang nggak bisa karena sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Sudah ada kitab suci, mereka harus dengar. Sebab sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati dan memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, mereka kalau menolak juga mereka tidak akan diselamatkan. Dan kita tahu Yesus adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati dan memberitakan Injil, kabar baik. Tapi sampai hari ini ada banyak orang yang belum percaya dan diselamatkan. Nah, kesadaran yang dimiliki oleh roh orang mati ini di Hades menyebabkan penyesalan dan kepedulian kepada keluarga yang belum bertobat. Tapi semuanya terlambat. Kalau kita lihat dalam Ayub 10 ayat 22, itu digambarkan Seol atau Hades, dunia orang mati, sebagai tempat yang gelap, kelam pekat, kacau balau, tiada harapan dan sukacita. Inilah kondisi mereka yang tidak memiliki terang Kristus. Pada akhirnya Hades akan dibuang ke dalam neraka, lautan api. Bahasa Yunaninya Gehenna. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Nah, setelah Hades, maka yang kedua, tempat tujuan akhir orang tidak percaya adalah pengadilan tahta putih. Pada akhir zaman Alkitab menyatakan akan ada penghakiman tahta putih yang besar. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah saudara, ini adalah pengadilan bagi semua orang berdosa yang namanya tidak ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menolak anugerah keselamatannya. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ini disebut sebagai kematian kedua, yang berarti hukuman kekal, keterpisahan dengan Allah dan siksaan selama-lamanya. Dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 13 tadi, dikatakan ada kitab yang akan dibuka, yaitu kitab kehidupan dan kitab-kitab yang menulis perbuatan mereka. Apa maksudnya? Yang pertama kita melihat ada kitab kehidupan, Book of Life. Di dalamnya tercatat nama-nama mereka yang telah diselamatkan, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Seseorang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan tidak akan dihakimi di pengadilan tahta putih, karena dosa-dosa mereka telah diampuni dan ditanggung oleh Kristus. Tapi yang kedua adalah kitab-kitab lain, books. Ini adalah kitab-kitab catatan yang berisi semua perbuatan setiap individu yang dihakimi di pengadilan tahta putih. Kitab-kitab ini mencatat setiap tindakan, kata-kata, pikiran, dan motivasi, baik yang baik maupun yang jahat, menurut standar kebenaran Allah. Dari setiap orang yang tidak percaya selama hidup mereka di atas muka bumi ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah dalam penghakimannya. Nah, ini bukan untuk menentukan keselamatan, karena mereka sudah tidak diselamatkan, tidak tercatat dalam buku kehidupan. Tetapi untuk menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Allah itu adil dan sesuai dengan penolakan mereka terhadap Allah dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bahkan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin mereka lakukan seperti kemurahan hati, kejujuran, dan lain-lain akan tercatat. Namun perbuatan itu tidak dapat menyelamatkan mereka karena mereka tidak memiliki iman yang menyelamatkan dalam Kristus. Perbuatan baik tanpa Kristus adalah seperti kain kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yesaya 64 ayat 6. Ini juga menunjukkan
akan adanya derajat penghukuman yang berbeda di api neraka. Jadi orang yang dihakimi di pengadilan Tahta Putih tidak bisa diselamatkan. Karena hasil dari pengadilan Tahta Putih adalah mereka semua akan dilemparkan ke dalam lautan api, neraka, Gehenna, Wahyu 20 ayat 15. Yang merupakan kematian kedua, pemisahan kekal dan penderitaan abadi dari Allah. Tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat atau diselamatkan pada titik ini. Pintu anugerah sudah tertutup. Nah, pengadilan Tahta Putih ini akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun atau milenium. Dan setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah penghakiman terakhir sebelum langit dan bumi yang baru. Ini sangat berbeda dengan tahta pengadilan Kristus, Bema. Seperti misalnya yang dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Yang adalah pengadilan khusus untuk semua orang percaya. Orang Kristen yang lahir baru. Yang terjadi setelah rapture, pengangkatan gereja dan sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Yang didirikan Kristus di atas muka bumi ini. Tujuan dari Bema, tahta pengadilan Kristus, bukan untuk menentukan keselamatan. Karena keselamatan sudah dijamin melalui iman kepada Kristus. Tetapi untuk mengevaluasi pekerjaan, motivasi, dan pelayanan orang percaya. Istilah Bema sendiri merujuk pada panggung hakim di stadion Yunani pada zaman dulu, di mana para atlet menerima hadiah atau mahkota. Demikian pula pengadilan ini adalah untuk memberikan upah atau mahkota kepada orang percaya berdasarkan kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan setelah mereka diselamatkan. Ada kemungkinan juga orang yang mengalami kerugian, tidak mendapatkan upah karena pekerjaan mereka dibangun di atas dasar yang salah, bukan Kristus yang mulia, tetapi dasar yang rendah, kayu, rumput kering, jerami. Misalnya motivasi demi uang, demi nama tenar, bukan karena ketulusan. Namun mereka tetap diselamatkan jika percaya Yesus. Orang percaya tidak dihakimi untuk dosa-dosa mereka di tahta pengadilan Kristus. Karena dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Namun mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana mereka hidup dan melayani setelah diselamatkan. Jadi saudara, beda ya. Tahta pengadilan Kristus, Bema, itu khusus untuk orang percaya, untuk membagi pahala. Ada derajat kemuliaan yang berbeda di sorga. Sedangkan pengadilan Tahta Putih yang besar itu khusus untuk orang yang tidak percaya. Tidak akan ada yang diselamatkan, semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan ada derajat hukuman yang berbeda di neraka. Nah, yang ketiga, setelah orang tidak percaya diadili, maka mereka akan masuk ke Gehenna, neraka atau lautan api. Gehenna dalam bahasa Yunani berasal dari istilah Gehinnom, lembah Hinnom di luar kota Yerusalem. Lembah ini dulunya adalah tempat di mana kurban anak dipersembahkan kepada dewa Moloch. 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Dan kemudian menjadi tempat pembakaran sampah kota, tempat bangkai binatang dan mayat penjahat dibakar. Api di sana terus-menerus menyala dan ulat-ulat selalu ada. Yesus menggunakan istilah Gehenna untuk menggambarkan tempat hukuman kekal bagi orang fasik. Gehenna melambangkan neraka yang sesungguhnya, yaitu tempat siksaan kekal. Di neraka apinya kekal, tidak terpadamkan. Matius 25 ayat 41. Akan terdapat ratapan dan kertak gigi yang menunjukkan penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Matius 8 ayat 12. Ada pemisahan total dari Allah, terpisah secara abadi dari hadirat dan kebaikan Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ini adalah tempat penderitaan fisik dan mental, siksaan terus-menerus tanpa akhir di mana ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak padam. Markus 9 ayat 48. Oh, mengerikan sekali. Jangan sampai masuk neraka. Neraka ini adalah tujuan akhir orang-orang yang tidak percaya setelah penghakiman terakhir, yaitu lautan api. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita perlu bahas. Yang pertama, apakah neraka ini sama dengan purgatori yang dipercaya oleh orang Katolik? Purgatori adalah tempat pemurnian jiwa yang bersifat sementara setelah kematian. Pengampunan dosa untuk keselamatan terjadi karena iman kepada Kristus dan sakramen-sakramen. Namun, pembersihan atas noda dosa
harus dilakukan di purgatori. Ini bukan sorga dan ini juga bukan neraka. Jiwa-jiwa di purgatori dijamin akan masuk sorga pada akhirnya. Dan orang-orang yang masih hidup di bumi dapat membantu jiwa-jiwa di purgatori melalui doa, persembahan misa, indulgensi, dan perbuatan kasih lainnya agar orang yang ada di purgatori lebih cepat keluar dari tempat itu dan masuk ke sorga. Ini adalah kepercayaan Gereja Roma Katolik. Namun Gereja Protestan menolak doktrin purgatori. Karena menganggap itu tidak diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Dan Gereja Protestan meyakini pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah cukup, sudah sempurna. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dia sang penebus dosa kita. Kalau kita masih harus menyucikan jiwa kita di api penyucian, apa maknanya bahwa Yesus adalah sang penebus dosa kita? Lagi pula keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman semata-mata. Efesus 2 ayat 8-9. Bukan melalui perbuatan baik ataupun melalui pemurnian setelah kematian. Yang kedua, apakah kematian kekal, maut, berarti pelenyapan, annihilation, dan bukan siksaan kekal? Jadi ada para pendukung teori annihilation ini. Mereka berpendapat binasa dalam Alkitab secara harfiah artinya berhenti ada alias lenyap, tidak ada lagi. Jadi kalau orang sudah mati ya lenyap, nggak disiksa. Siksaan kekal juga tidak sesuai dengan sifat Allah yang penuh dengan kasih. Masa Allah yang penuh kasih menyiksa orang selama-lamanya? Lagi pula manusia kan berdosa untuk kurun waktu yang terbatas. Jadi rasanya tidak adil kalau Tuhan menghukum mereka secara kekal. Nah, namun saudara-saudara kita melihat pandangan Alkitab yang tampaknya berbeda dengan teori annihilation atau pelenyapan ini. Alkitab tampaknya mendukung penafsiran siksaan kekal karena frasa seperti api yang kekal, Matius 25:41. Siksaan yang tiada henti-hentinya, Wahyu 14 ayat 11. Ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam, Markus 9 ayat 48. Bahkan kata kekal, aionios dalam bahasa Yunani umumnya berarti tanpa akhir. Alkitab juga menunjukkan keberadaan roh itu kekal. Apakah di sorga abadi ataukah di neraka abadi. Tidak lenyap. Jadi kalau orang benar akan berada dalam kondisi kekal, masa orang yang berdosa lenyap. Bukankah paralelnya mereka juga harus mengalami hukuman yang sifatnya kekal? Jika kematian pertama adalah pemisahan roh dari tubuh, maka kematian kedua adalah pemisahan kekal dari Allah. Lagi pula pelanggaran terhadap Allah yang kekal membutuhkan hukuman yang kekal. Jika dosa terhadap Allah yang tak terbatas hanya menghasilkan pemusnahan terbatas, maka keadilan Allah dipertanyakan. Dengan demikian, kita harus menerima anugerah keselamatan dengan percaya kepada Yesus agar terhindar dari hukuman kekal selamanya. Pertanyaan ketiga, apakah sekarang neraka sudah ada dan siapa yang tinggal di dalamnya? Perhatikan ini. Kalau dalam pengertian Hades atau Seol, dunia orang mati, tempat penantian roh orang berdosa sebelum pengadilan dan penghukuman kekal, itu tentu sudah ada. Sudah berfungsi saat ini. Sudah ada penderitaan, sudah ada nyala api siksaan di Hades. Namun neraka dalam arti lautan api Gehenna yang menjadi tujuan akhir orang yang tidak percaya baru berfungsi kelak setelah penghakiman tahta putih yang besar. Karena Wahyu 20 ayat 14 mencatat bahwa maut dan kerajaan maut atau Hades akan dilemparkan ke dalam Gehenna atau lautan api. Tampaknya kalau kita membaca kitab Wahyu, penghuni neraka yang pertama adalah antikristus dan nabi palsunya. Kemudian iblis yang akan dilemparkan ke dalam neraka setelah masa kerajaan 1000 tahun, setelah pemberontakan Gog dan Magog, dan kemudian
Muncullah pengadilan tahta putih yang besar, maka semua orang yang tidak percaya, yang rohnya ada di Hades, akan dicampakkan juga ke neraka atau Gehenna. Nah, saudara, Alkitab juga mencatat satu hal lain. Iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh atau roh-roh jahat juga kelak akan dicampakkan ke Gehenna. Wahyu 20 ayat 10. Namun kini di antara mereka ada yang dibiarkan bebas melawan kuasa terang, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan menggoda manusia. Itu sebabnya kita harus menggunakan selengkap senjata Allah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, merawan roh-roh jahat yang ada di udara. Efesus 6 ayat yang ke-12. Malaikat yang jatuh itu sebagian diikat di tempat penahanan sementara. Ada dua. Yang pertama namanya jurang maut atau jurang yang tidak terduga dalamnya. Kadang disebut jurang yang tidak berdasar. Nah, jurang maut ini bahasa Yunaninya adalah abyssos. Dari mana kata abyss dalam bahasa Inggris berasal. Kata ini secara harfiah berarti tanpa dasar atau tidak terukur dalamnya. Bottomless pit. Dalam Lukas 8 ayat 31, di sana dikatakan bahwa para roh jahat memohon kepada Yesus agar tidak menyuruh mereka masuk ke dalam jurang maut, abyssos. Wahyu 9 ayat 1, 2, dan 11 menunjukkan kunci jurang maut dibuka dan belalang-belalang, yaitu roh jahat, keluar dari sana. Malaikat yang memerintah mereka disebut Abaddon dalam bahasa Ibrani atau Apollyon dalam bahasa Yunani, yang berarti perusak. Dan ia adalah malaikat jurang maut. Wahyu 20 ayat 1-3 menunjukkan malaikat akan menangkap iblis dan mengikatnya di jurang maut, abyssos, selama 1000 tahun. Yaitu masa kerajaan 1000 tahun Kristus di bumi. Setelah itu ia akan dilepaskan sebentar sebelum dilemparkan ke lautan api. Ini adalah tempat penahanan sementara yang spesifik untuk iblis dan beberapa roh jahat, terutama selama masa kerajaan 1000 tahun. Ini bukan Hades atau kuburan umum manusia. Dan bukan lautan api, neraka kekal yang final. Yang kedua adalah Tartarus, bahasa Yunaninya Tartaros, Tartaro. Bahasa Indonesianya adalah Tartarus atau kadang diterjemahkan sebagai neraka yang paling dalam. Terjemahan ini sebetulnya kurang tepat karena Tartarus berbeda dengan Gehenna atau neraka, lautan api. Terjemahan yang lebih akurat sering menggunakan frasa seperti lubang kegelapan yang pekat. Misalnya 2 Petrus 2 ayat 4 dipahami, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, namun melemparkan mereka ke dalam Tartarus dan menyerahkan mereka ke dalam lubang-lubang kegelapan yang pekat untuk disimpan sampai hari penghakiman. Nah, apakah jurang maut, abyssos, dan gua atau lubang kegelapan abadi, Tartarus, itu sama atau beda? Jawabannya beda tapi saling terkait. Itu adalah dua tempat penahanan yang berbeda bagi roh jahat. Meskipun keduanya merupakan bagian dari dunia bawah atau tempat-tempat di luar bumi. Tartarus dengan lubang kegelapan pekatnya adalah penjara bagi malaikat-malaikat yang jatuh tertentu yang melakukan dosa besar dan sangat serius. Mereka ditahan di sana sampai hari penghakiman. Sedangkan jurang maut, abyssos, adalah tempat penahanan yang lebih umum dan akan menjadi penjara bagi iblis selama 1000 tahun sebelum ia dilepaskan sebentar dan akhirnya dilemparkan ke lautan api. Beberapa roh jahat juga dapat dilepaskan dari jurang maut untuk sementara waktu sebelum mereka akhirnya dibinasakan. Bagian yang ketiga, mengapa Allah yang penuh kasih menciptakan neraka? Nah, untuk memahami ini kita harus melihat beberapa atribut Allah, sifat Allah selain kasih, yaitu kekudusan, keadilan, dan kedaulatannya. Yang pertama, Allah adalah kudus dan adil. Alkitab berulang kali menekankan bahwa Allah itu kudus, tak terbatas dalam kesucian tanpa dosa sedikit pun. Dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusannya yang sempurna.
Karena dia kudus, dia juga adil. Keadilan menuntut bahwa dosa harus dihukum. Jika dosa tidak dihukum, maka Allah tidak adil. Dan itu bertentangan dengan sifatnya. Bayangkan, kalau ada seorang hakim yang membiarkan setiap pelanggaran hukum begitu saja. Itu kan tidak adil. Lagi pula besarnya hukuman harus proporsional dengan siapa yang dilawan. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah yang tak terbatas dan kekal. Sehingga hukuman untuk dosa tersebut juga memiliki dimensi yang kekal, bukan sementara. Berikutnya, manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas, punya free will. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memilih, bukan seperti robot. Pilihan itu termasuk kemampuan untuk mengasihi dan mentaati dia, atau menolak dan memberontak terhadapnya. Jika Allah memaksa setiap orang untuk mengasihi dan mentaatinya, maka kasih itu tidaklah tulus. Allah menginginkan respon kasih yang tulus dari kehendak bebas. Yang ketiga, neraka sebagai konsekuensi pilihan, bukan hukuman sewenang-wenang. Dari sudut pandang ini, neraka bukanlah sebuah ciptaan Allah secara acak, di mana dia menjatuhkannya kepada manusia. Sebaliknya, neraka adalah konsekuensi logis dan adil dari penolakan manusia terhadap Allah. Allah adalah sumber kehidupan, kebaikan, sukacita, dan segala yang baik. Ketika manusia memilih untuk menolak dia, berdosa, mereka secara otomatis memilih untuk terpisah dari sumber-sumber kebaikan itu. Neraka adalah keadaan keterpisahan total dan abadi dari Allah. Dalam kasihnya Allah sebenarnya telah menyediakan jalan keluar dari hukuman ini melalui Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib adalah wujud kasih Allah yang terbesar, di mana dia sendiri menanggung hukuman atas dosa umat manusia. Jadi orang yang masuk neraka bukanlah karena Allah ingin mereka ke sana, tetapi karena mereka secara sadar dan sukarela menolak tawaran kasih dan keselamatannya yang telah tersedia. Mereka memilih keterpisahan dari Allah. Yang keempat, Allah menghormati pilihan manusia. Allah yang penuh kasih itu juga menghormati kehendak bebas kita. Jika seseorang terus-menerus menolak kasih dan kehadirannya selama hidup di dunia, Allah pada akhirnya akan memberikan apa yang mereka pilih, ketiadaan hadiratnya. Neraka dalam arti ini adalah tempat di mana keinginan orang-orang yang menolak Allah terpenuhi, yaitu hidup tanpa Allah. Tentu saja penderitaannya adalah akibat dari hidup tanpa sumber segala kebaikan. Sekarang bagian keempat terakhir. Bagaimana agar kita tidak dihukum di neraka? Karena neraka itu sangat mengerikan. Hukuman selama-lamanya. Oh, jangan sampai kita masuk neraka. Maka yang pertama kita harus mengaku kita orang berdosa. Sebab upah dosa adalah maut. Kita harus sungguh-sungguh mengaku dosa kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bertobat, berhenti dari perbuatan dosa, hidup sesuai dengan kehendak Allah, percaya kepada Yesus juru selamat. Dia telah mati di salib untuk menanggung dosa kita manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan karena perbuatan baik kita. Ayo kita percaya kepada Yesus, karena dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menerima Yesus di dalam hati dan hidup kita. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, siapa yang percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Saudara, terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Dan nyatakanlah imanmu dalam baptisan air. Karena Markus 16 ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan orang yang sungguh lahir baru, sungguh-sungguh bertobat, sungguh menerima Yesus, akan menunjukkan buah pertobatan, yaitu karakter yang makin mirip seperti Kristus Yesus. Sehingga dia memang hidup sebagai warga negara kerajaan Allah yang satu kali akan masuk ke dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, karena ngerinya kehidupan kekal orang yang tidak percaya kepada Yesus, mari kita sungguh bertobat. Dalam bagian kedua saya akan membahas kehidupan setelah kematian bagi orang percaya. Orang mati yang beriman kepada Yesus pergi kemana? Tapi kita hari ini akan berdoa.
Kalau ada di antara saudara, belum yakin kalau engkau mati, engkau masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah dari dosamu. Percaya kepada Yesus, terima dia masuk ke dalam hatimu. Biar hidupmu diubah oleh karena anugerah Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh tidak mau masuk neraka, tapi mau masuk kerajaan sorga oleh anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau diselamatkan, kami tidak mau terpisah dari Allah. Kami mau hidup benar, dan biarlah Engkau mengampuni segala dosa kami. Kristus, masuklah dalam hati kami, sucikanlah, jadikanlah kami anak-Mu. Berikan kami tempat di sorga. Karena barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.